nailihi itu menuju pengetahuan tentang Allah, untuk menggapai. Berusaha keras untuk menggapai, berusaha keras untuk idrakihi, memahaminya, ya, memahami Allah Subhanahu wa taala sampai ihtazza bahasanya itu. Tidak sekedar harokah, ya, atau taharroka, tetapi ihtazza, orek, ya, horek. Jadi usaha keras untuk menuju Gusti Allah sampai horek, ya, ihtazza. Ya. Kalau ada orang seperti itu berusaha keras untuk mengenali Gusti Allah, tapi dalam arti pengenalan yang tingkat pertama loh ya, yaitu as-sabil al-hakiki. Endingnya apa? Illa raddatsu. Ya. Kecuali ia akan dikembalikan oleh subuhatul jalali. Ya. Dikembalikan oleh kilauan-kilauan keagungan. Ya. Ilal hayrati. Artinya kembali kepada hayrah, ke dalam kebingungan. Artinya, kalaupun kalau panjenengan niki berusaha keras untuk mencapai derajat pengetahuan yang sejati, misalkan tentang Gusti Allah, berusaha keras untuk idrak, memahami dengan sebenar-benarnya pemahaman. Niscaya finalnya, endingnya adalah kalau panjenengan akan balik bingung, ya, ambek kecoan cagak listrik. Kenapa? Ya, jenengan akan dibikin bingung oleh kilauan-kilauan, ya, jalali, keagungannya Gusti Allah, sehingga tidak sampai kepada inti jauhar, tidak sampai kepada mahiyatullahi ta'ala wa haqiqatuhu, tidak sampai kepada substansi itu, sudah melear. Usah jauh-jauh misalnya. Kalau kita itu ingin misalnya berusaha keras ingin memahami sifat Kanjeng Rasul, memahami Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana level derajat kenabian beliau. Nggih. Lah kita tidak sampai kepada substansi derajat kenabian beliau. Misalkan hanya mendengar kisah tentang bagaimana kesabaran Kanjeng Rasul, bagaimana hilmunya Kanjeng Rasul, itu kita dibuat tengah-tengah. Kok iso ya Kanjeng Nabi ku dicekek nang ngene Abu Sana yang meneng tok wae. Sehingga kalau panjenengan tidak akan sampai masuk ke inti hilmun itu karena terbuai oleh sifat mulia Kanjeng Rasul dibanding dengan yang awak dhewe niki. Sehingga kalau panjenengan tidak sampai kepada mahwa al-hilmu, hilm itu apa misalnya? Ciri-cirinya hilm itu apa? Cara prakteknya hilm itu apa? Mawani'ul hilmi, hal-hal yang bisa menghalangi hilmun itu apa? Ketika pun sampai sudah belajar masuk ke sana, lalu jenengan mencoba untuk melakukan amal ini, mengamalkan ilmu hilm misalkan, ternyata Masya Allah, baru berjalan sudah terlecok, baru berjalan sudah tergopoh-gopoh, terjatuh. Lalu bagaimana Kanjeng Rasul SAW? Sehingga kalau panjenengan tidak mampu menjangkau sifat Kanjeng Rasul sing halim itu, ya. Nah, kenapa? Karena jenengan hanya terbuai, hanya akan terperana oleh keagungan sifat Kanjeng Rasul SAW. Nah, itu namanya apa? Khairul akhirnya. Terjadilah sebuah kebingungan. Ini kalau kita levelnya kepada Kanjeng Rasul. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita akan ruddat subuhatul jalali ilal hayrati. Di kilauan keindahan, keagungan sifat Gusti Allah itu akan mengembalikan kita kepada kebingungan. Ya. Wala yashra'ibbu, ya. Tidaklah wala yashra'ibbu ahadun, tidaklah seseorang itu menengadah, ya, bagaikan orang seperti munajat, menengadah limulahadatihi, untuk memandang, memperhatikan
Allah Subhanahu wa taala, illa ghatta ad-dahshu tarfah. Illa ghatta, melainkan akan menutupi ad-dahshu, kekaguman atau keheranan. Menutupi apa? Tarfahu, pandangannya. Kalau ada orang misalnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, mutafakkur misalnya. Ya. Dengarlah yashaibu, menengadah ke atas langit sana untuk memandang, memperhatikan sambil membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Endingnya apa? Endingnya adalah ghatta ad-dahsyu tarfa. Pandangan kita akan tertutup oleh rasa kagum. Ya, tidak sampai kepada inti. Ya, sudah tertutup. Ya, sudah tertutup kok piye yo, mesti lengge lentang koyo ngono akeh kuwi. Ya. Dan mereka satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan. Mau mencoba untuk mengenal, endingnya ya akan apa? Ghatta. Tidak sampai masuk kepada substansi, ya akan jatuh, akan tertutup tabir itu. Nah, artinya jalan ini memang benar-benar buntu. Jalan ini memang benar tidak bisa ditempuh. Masdudun, sehingga tidak usah mencita-citakan. Ya. Oke, itu jalan yang pertama. Yang kemarin sebenarnya sudah dibahas begini. Wa amma sabilus tsani, adapun yang jalan sing nomor kalih. Yaitu apa? Wa huwa ma'rifatus sifati wal asma. Ya, jalan mengenali Gusti Allah dengan cara apa? Ma'rifatus sifat, mengenal, mengetahui sifat-sifat Gusti Allah, wal asma'ilan, asma-asma'i Gusti Allah. Fadzalika maftuhun lil khalqi. Jalan yang kedua niki maftuh, terbuka. Lil khalqi kan itu panjenengan manungsa iki. Artinya jalan pertama wis katutup, jelas tidak bisa katanya ngawarui zati Gusti Allah, hakikate Gusti Allah. Ada peluang jalan yang kedua apa? Ma'rifatus sifat wal asma. Mencoba untuk mengenali Allah lewat apa? Sifat-sifat Allah. Mengenali Allah lewat asma-asma'nya Gusti Allah. Itu masih terbuka gitu. Nah, disinilah wafihi, dalam hal ini tadafawatu, terjadilah perbedaan. Dalam hal apa? Maratibuhum, tingkatan dan derajat manusia itu. Dalam apa? Mengenali, memahami, mengetahui sifat-sifat dan nama-nama Allah. Falaisa man ya'lamu, tidaklah sama man seseorang ya'lamu yang mengetahui annau bahwa Allah itu, ya, annau ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu alimun, zat yang maha mengetahui, qadirun, zat yang maha kuasa, adal jumlati secara umum. Tentu tidak sama dengan siapa? Kaman, kayak orang, seperti orang syahada yang menyaksikan ajaiba ayatihi, tentang keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Fi malakutis samawati, yang terbentang luas di kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wa khalqil arwahi wal ajsadi, dan penciptaan roh dan jasad. Wa tala'a ala bada'il mamlakati. Wa tala'a ala, dan berusaha untuk menelusuri